Selain di Gerobokan dan Semarang, banjir juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dan pemirsa, untuk membahas penanganan banjir saat ini sudah bergabung bersama kami pemirsa Bergas Catusari selaku Kepala BPBD Jawa Tengah. Halo, selamat sore Pak Bergas. Selamat sore, Iya, Mas. Bapak sejauh ini penanganan banjir di Semarang, Jawa Tengah dan sekitar seperti apa Bapak? Ya, jadi untuk saat ini sejak kemarin terjadinya kejadian banjir bandang ya, saat ini dan mulai tadi pagi sudah dilakukan pembersihan di kompleks perumahan Dinar Indah maupun Rawasari. Di sana sudah dilakukan pembersihan yang melibatkan semua komponen TNI Polri, baik termasuk TNI Polri maupun relawan, serta beberapa potensi wilayah seperti dukungan air bersih dari PDAM Kota Semarang. Itu, Mas. Kalau untuk jumlah korbannya sendiri, berapa banyak Pak data hingga saat ini yang terdampak? Sebetulnya korban yang terdata dari tadi malam sebetulnya satu meninggal dunia, satu kritis. Ya, yang satu meninggal dunia karena longsor yang tadi disampaikan. Itu yang di Pudak Payung, gitu. Ya Bapak, hingga sore hari ini lokasi mana saja Bapak, titik mana saja Bapak di Jawa Tengah Bapak yang masih terendam banjir di sana? Yang masih terendam banjir ini daerah Pantura bagian timur ini masih didominasi oleh daerah Pati ya. Pati sekitaran Juwana, Jakenan itu, kemudian Kudus, karena ini masih terhubung dengan Sungai Juwana juga, jadi masih ada pengungsian juga, dan Kota Pekalongan tentunya. Itu, Mas. Kalau untuk pengungsian sendiri, sudah ada berapa titik pengungsian Pak yang disiapkan untuk warga? Ya, beberapa titik pengungsian sudah disiapkan pemerintah daerah setempat ya, di beberapa aula-aula balai desa maupun fasilitas umum milik pemerintah yang dirasa layak untuk dilakukan tempat pengungsian. Kalau kondisi warga Bapak sejauh ini seperti apa Bapak yang terdampak banjir? Ya, tentunya kalau kaitan dengan pengungsi atau kaitan dengan warga yang terdampak banjir, yaitu adalah kecukupan daripada kebutuhan dasar para korban terdampak banjir ya. Artinya suplai logistik harus mencukupi. Lah ini kami salah satunya adalah mengecek di mana kecukupan kebutuhan dasar mereka bisa dapat dipenuhi, gitu kan. Sejauh ini bantuan tapi aman kan Pak? Atau informasi yang kami terima sekaligus ngecek di lokasi tempat pengungsian, hampir rata-rata jumlah logistik cukup berlimpah ya, karena bantuan masyarakat sangat luar biasa dengan melihat adanya kejadian bencana banjir ini. Jadi banmas yang hadir di pemerintah daerah masing-masing melalui baik itu komunitas maupun individu itu sangat luar biasa. Ya, Pak Bergas, ini kan dari akhir bulan Desember kemarin hingga pergantian tahun ini banjir merata di Jawa Tengah. Bapak kira-kira apa sih Pak penyebabnya Pak selain curah hujan yang tinggi di sana Pak? Ya, sebetulnya ini kembali lagi dari tentunya ada fasilitas-fasilitas publik yang perlu diperhitungkan apabila ada cuaca ekstrim. Karena kalau kita bicara saluran, kita bicara saluran irigasi, tentunya berhitung dalam kondisi normal ya. Ya, ke depan memang perlu ada perhitungan tersendiri yang berkaitan dengan apabila ada cuaca ekstrim. Karena ini terjadi karena cuaca ekstrim tentunya. Kalau tidak ekstrim, biasa-biasa saja, normal, baik-baik saja. itu artinya banjir separah ini baru pertama kalinya terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah, atau memang sebenarnya banjir seperti ini sudah biasa terjadi, Pak Bergas? Ya, sebetulnya terjadi ya. Sebetulnya ini kan sebuah siklus. Sebuah siklus misalnya kayak di Kudus, di Pati yang sekarang masih, atau di Kota Pekalongan. Ini kan sebetulnya sudah terpetakan sumber permasalahannya. Jadi pada saat air pasang dan ada hujan, tentunya pasti akan terjadi titik temu di daerah sekitaran pesisir itu pasti akan meningkat. Dan tentunya akan berdampak kepada daerah-daerah rawan banjir. Oke, Pak Bergas. Pak Bergas, ini kan BMKG menyatakan juga cuaca ekstrim masih akan terus terjadi Bapak sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini. Lalu antisipasi dari BPBD di Jawa Tengah sendiri seperti apa Bapak? Ya, tentunya kita meminta kepada jaring kami, BPBD maupun teman-teman komunitas relawan dan instansi lainnya untuk siap siaga dalam menghadapi banjir. Misalnya menge-share atau membagikan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Itu penting karena
setelah mengetahui minimal masyarakat bisa bersiap-siap diri sebelum terjadinya bencana. Kemudian ada Siskamling sebagai bentuk early warning system tradisional yang kita bawa sebagai bentuk kebudayaan, itu tetap harus dilakukan karena Siskamling ini juga menjaga untuk menginformasikan kepada warga masyarakat untuk siap-siap sebetulnya. Dan begitu. Kemudian juga warga masyarakat diharapkan untuk siap-siap untuk memetakan tempat-tempat di ruangannya, di rumahnya, mana sih tempat-tempat ruangan yang untuk menyelamatkan aset berharga yang bisa disimpan pada saat ada kejadian, biar warga bisa segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, gitu. Baik, kalau untuk kondisi atau tinggi air sendiri sampai sore hari ini masih tinggi, Pak, airnya? Ada untuk wilayah Kudus yang kami lihat itu untuk yang di arah Sungai Yulan, yang ke arah daerah wilayah Kalibungu sudah mulai ada penurunan. Sedangkan untuk yang ke arah Juwono itu masih terjadi, masih tinggi ya. Karena ini menunggu turunnya yang ada di wilayah daerah Juwono juga. Gitu. Baik, kita harapkan semoga banjir cepat surut dan warga juga bisa kembali ke rumah. Terima kasih Pak Bergar Catursari, Kepala BPBD Jawa Tengah telah bergabung bersama iNews Sore pada hari ini. Sehat selalu Pak.